Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majelis kita yang ketiga, yang masih dalam Manzumah Al-Baiquniyah karya Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah membahas tentang hadis hasan. Mari kita melanjutkan tentang hadis dhaif. Pada bait yang ke-6 Al-Imam Al-Baiquni beliau berkata, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kathur wa fi riwayatin aqsaman kuthur. Adapun makna dari bait yang ke-6 ini tentang hadis dhaif, beliau berkata, wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Setiap yang dia di bawah dari derajat hadis hasan, qasura yakni di bawah, tidak sampai dari derajat hadis hasan, fahuwa dhaif, maka itu adalah hadis dhaif. Wa huwa aqsaman kathur, wa fi riwayatin aqsaman kuthur. Dan dia yakni hadis dhaif itu dia banyak jenisnya. Hadis dhaif itu banyak jenisnya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni tentang hadis dhaif. Hadis dhaif ad-dhaif fil lughah diddu al-qawi, ad-dha'f diddu al-quwwah. Dhaif secara bahasa dia lawan dari kuat, secara bahasa dia lawan dari kuat. Wa amma fil istilah qala al-Imam Adz-Dzahabi mukhtasaran ma naqasa an darajatil hasani qalilan. Hadis dhaif adalah hadis yang dia turun sedikit dari derajat hadis hasan. Hadis yang turun sedikit dari derajat hadis hasan. Ini kata Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Muqizah. Sebagian ulama katakan hadis dhaif ma lam tajtami' fihi sifatul qabul. Hadis dhaif yang dia tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang bisa diterima, karena memang dia di bawah derajat hadis hasan, sedangkan sekurang-kurangnya hadis yang bisa diterima adalah hadis hasan, terutama hasan li ghairihi, sebagaimana kita telah pelajari dalam bahasan hadis hasan. Ini makna hadis dhaif secara istilah. Wa huwa aqsaman kuthur atau wa huwa aqsaman kathur. Pada bagian ini ada dua dhabit. Wa huwa yakni hadis dhaif tersebut aqsaman kuthur. Kalau kuthur maka dia sifat dari aqsam, yakni dia jenisnya banyak. Wa huwa aqsaman kathur. Kalau kathur maka kathura itu fi'il, maka aqsaman menjadi tamyiz dari fi'il tersebut. Tapi maknanya sama. Maknanya adalah sama, yakni hadis dhaif itu banyak jenisnya. Hadis dhaif banyak jenisnya. Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti bahkan beliau menyebutkan hadis dhaif itu sampai 49 jenis. Hadis dhaif sampai 49 jenis. Disebutkan bahkan perinciannya oleh Imam Ibnu Shalah, yakni kalau kedhaifan yang satu ditambah kedhaifan dari sisi rawinya misalnya, maka itu jadi jenis yang tersendiri. Kedhaifan sanadnya dengan kedhaifan dari sisi syadz, maka itu jadi dhaif tersendiri. Seperti itu dikombinasi. Maka menjadi 49 jenis. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 381 jenis. Tapi ini disebutkan oleh para ulama hadis seperti Al-Imam Al-Alusi, dan juga diisyaratkan oleh Syekh Hasan Masyad bahwa hadza la ta'ila tahtaha, yakni pembagian banyak, terlalu banyak hadis dhaif seperti ini lalu membaginya menjadi jenis-jenis tersendiri, itu tidak terlalu banyak faedah pada hal tersebut, pada pembagian tersebut. Padahal cukuplah seseorang mengetahui
hadis itu dhaif, maka itu sudah cukup. Ya, tidak perlu dia membagi jenis per jenis tersendiri dari ya kombinasi masing-masing sifat dhaifnya. Ya, sehingga membangun satu jenis tersendiri, ya. Itu tidak ada banyak manfaatnya. Ya. Ya, hadis dhaif ya banyak jenisnya, ya. Kalau kita merujuk kepada hadis sahih ada 5 syaratnya. Begitu cacat di salah satu dari syarat hadis sahih, maka itu menjadi dhaif. Ya, maka itu menjadi dhaif. Maka seperti misalnya sanadnya bersambung, itu syarat hadis sahih. Maka begitu sanadnya terputus, itu hadis dhaif, ya. Sanadnya terputus dengan berbagai macamnya, apakah itu munqati', ya, atau itu mursal, atau mu'dal, atau mu'allaq, atau bahkan balaghat, maka itu menjadi hadis dhaif, ya. Contohnya misalnya, ya, dhaif dari sisi keterputusan sanad, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dalam riwayat Muwatta, riwayat Yahya Al-Laitsi, ya. Yang ini adalah ya dhaif karena sebab balaghat, yakni dia diriwayatkan dengan sanad yang balaghat, ya, terputus sanadnya. Anil Imam Malik annahu balaghahu, ya, riwayat dari Imam Malik bahwasanya sampai kepada beliau, ya, tapi yang menyampaikan riwayatnya tidak jelas siapa ini. Anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana yusalli fi thawbil wahidi, ya, sebagaimana yang ada pada bagan, ya, ada bagannya, ya, bahwa di sini sanadnya langsung dari Imam Malik kepada Jabir bin Abdullah. Al-Imam Malik tabi'ut tabi'in. Ya, Al-Imam Malik tabi'ut tabi'in. Beliau bukan tabi'in, tidak pernah bertemu dengan satu orang pun sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabat. Ya, maka mustahil Al-Imam Malik bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Ya, sedangkan dalam riwayat ini anil Imam Malik annahu balaghahu anna Jabir Abdullah. Dari Imam Malik sampai kepada beliau bahwasanya Jabir. Berarti di sini ada rawi, ya. Pasti ini ada perantara antara Imam Malik dengan Jabir, ya, tidak dapat tidak. Ya, pasti ada perantara minimalnya satu orang tabi'in, ya. Tabi'in yang bertemu dengan Jabir atau bahkan 2 orang tabi'in, ya. Maka di sini, ya, ada keterputusan sanad, ya. Keterputusan sanad dan tidak jelas siapa ini perantaranya. Ya, anna Jabir Abdullah radhiyallahu anhuma kana yusalli fi thawbil wahid, bahwasanya Jabir Abdullah radhiyallahu anhu salat dengan satu helai pakaian, ya. Maka ini namanya dalam riwayat Muwatta Imam Malik disebut balaghat, ya. Riwayat balaghat. Riwayat balaghat di sini tidak jelas siapa yang menjadi perantara, ya, dan ini termasuk jenis sanad yang terputus, ya. Sanad yang terputus. Walaupun kalau kita cek lagi, sebenarnya riwayat Jabir salat dengan satu pakaian itu thabit di Sahih Muslim, ya, thabit di Sahih Muslim. Akan tetapi melalui riwayat Muwatta Imam Malik, beliau meriwayatkannya dengan balaghat, ya. Ini contoh, ya, dhaif dari sisi keterputusan sanad. Ya, contoh yang lain, ya, dhaif dari sisi rawinya, ya, dhaif, hadis dhaif dari sisi rawinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Imam Ahmad berkata dalam musnadnya, haddatsana Hushaim, ya. Ini Imam Ahmad nomor 1. Rawi 2-nya haddatsana Hushaim. Qala akhbarana Ali bin Zaidin. Ya, rawi ketiganya Ali bin Zaidin. An Yusuf bin Mihran. Ya, rawi keempatnya Yusuf bin Mihran. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Nabi SAW wafat, ya, beliau usianya 65 tahun. Ya, ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang beliau riwayatkan, ya, dari jalur Hushaim dari Ali bin Zaid bin Jud'an
dari Yusuf bin Mihran dari Abdullah bin Abbas. Ya, maka sanad ini pun sanad yang dhaif. Ya, sanad ini sanad yang dhaif. Ya, mengapa? Karena Ali bin Zaid bin Jud'an, ya, itu adalah Ali bin Zaid bin Jud'an al-Qurashi al-Basri. Ya, beliau ma'ruf didhaifkan oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan, Al-Imam Ibnu Uyainah, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in, ya, didhaifkan oleh jamaah para ulama, para imam tersebut, ya. Bahkan masyhur dia dhaif. Bahkan Imam At-Tirmidzi saja yang terkenal mutasahil juga mendhaifkannya dalam sunannya. Ya. Ini, ya, sanad yang dhaif karena sebab rawinya, ya, rawinya memang dhaif, Ali bin Zaid bin Jud'an. Begitu pula sebenarnya Yusuf bin Mihran itu pun dikatakan, ya, layyinul hadis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, maka ini contoh, ya, sanad yang dia dhaif karena memang rawinya dhaif, ya. Karena memang rawinya dhaif. Ya, dhaif itu dari segi hafalan, ya. Dhaif itu dari segi hafalan. Nanti bisa juga dhaif dari segi, ya, adalah. Ya, adalah itu bagaimana? Seperti rawinya adalah ahli bid'ah. Sedangkan dia meriwayatkan, ya, masalah yang mendukung bid'ahnya. Ya, masalah yang mendukung bid'ahnya. Ya, maka itu, ya, dicurigai hadisnya oleh para ulama. Adapun jika rawi ahli bid'ah tapi dia thiqah meriwayatkan suatu masalah yang tidak mendukung bid'ahnya, maka itu masih diterima oleh sebagian ulama. Jika di samping dia ahli bid'ah, dia juga rawi yang jujur. Ya, ini contoh, ya, hadis dhaif, ya, yang dia dari segi rawinya terdapat kedhaifan. Lalu bagaimana hadis dhaif seperti ini? Apakah dipakai atau tidak? Ya, para ulama berselisih panjang lebar tentang hadis dhaif ini. Ya, sebagian ulama masih membolehkan untuk meriwayatkannya, memakainya dalam bab, ya, tapi dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan, ya, contohnya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan, ya, boleh dipakai dalam bab fadailul amal atau targhib wa tarhib, ya. Bukan dalam bab ahkam apalagi akidah. Ya, juga, ya, syarat yang kedua alla yakuna dha'fu syadidan. Ya, jangan kelemahannya itu sangat lemah, ya. Kelemahannya jangan sampai sangat lemah. Ya. Syarat yang ketiga an yakuna lahu aslun sahih tsabitun fil kitabi aw sunnah. Bahwa hadis yang dhaifnya itu sebagai targhib wa tarhib, tapi dia memiliki, ya, dalil asal yang sahih. Ya, dalil asal yang sahih. Misalnya apa? Misalnya, ya, tsabit tentang tayamum, tsabit tentang mengusap khuf, lalu ada, ya, hadis tentang targhib wa tarhib tentang mengusap khuf, ya. Lalu, ya, disyaratkan alla yu'taqada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu walidzalika yusta'malu sighatut tamrid. Ya, tidak diyakini bahwa benar Nabi SAW bersabda demikian. Oleh karena itu, ya, adab dalam hadis dhaif itu biasanya digunakan sighat tamrid, yakni ruwiya, ya, dzukira, ya, ya, atau, ya, lafaz-lafaz yang semisal, ya, dengan sighat tamrid, ya. Sebagian ulama masih memakai hadis dhaif, ya. Hadis dhaif tapi dengan syarat alla yakuna fil babi illa huwa, ya. Walau kana fi al-ahkam. Ya. Selama apa? Ternyata dalam bab itu yang dipermasalahkan tidak ada kecuali hadis dhaif. Ya. Walaupun itu dalam bab ahkam, ya. Walaupun dalam bab ahkam, yakni hukum-hukum fikih, ya. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hadits dhaif ahabbu ilaina min ra'yir rijal. Ya, hadis dhaif itu lebih kami sukai daripada pendapat, ya, pendapat orang. Ya, kenapa? Karena hadis dhaif. Ya, para ulama menjelaskan bahwa qad yusibu ad-dhaif. Rawi dhaif dia dhaif. Tapi ada kalanya rawi dhaif itu dia benar dalam meriwayatkan. Ya, ini biasa disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Beliau menyebutkan rawi-rawi du'afa, tapi ada juga periwayatan rawi du'afa yang mustaqim. Ya, periwayatannya yang benar. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama masih memakainya seperti Imam Ahmad bin Hanbal.
dan juga Imam Abu Daud dalam Risalah ila Ahli Mekkah. Imam Abu Daud pun menjelaskan hal yang sama. Kalau ada hadis dhaif tapi ternyata memang tidak ada hadis sahih dalam bab itu kecuali hadis dhaif saja, maka itu masih saya pakai, kata Imam Abu Daud dalam Risalah ila Ahli Mekkah. Sebagian ulama tidak mau memakai hadis dhaif sama sekali. Itu dinisbatkan kepada Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ibnu Hibban. Ini tentang hadis dhaif. Kemudian Al-Imam Baiquni mengatakan dalam bait yang selanjutnya, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Ini adalah tentang hadis marfu' dan hadis maqtu'. Hadis marfu' dan juga hadis maqtu'. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u, yang disandarkan kepada Nabi SAW maka itu adalah hadis marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Sedangkan yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah maqtu'. Loh, yang disandarkan kepada sahabat mana? Nanti ada. Itu ada di bait-bait yang selanjutnya, di bait belasan 17 kalau tidak salah. Itu ada tentang yang dinisbatkan kepada sahabi. Tapi ini yang dibahas tentang kepada Nabi maupun tabi'in dahulu. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u, yang disandarkan kepada Nabi SAW itu adalah hadis marfu'. Marfu' secara bahasa isim maf'ul dari rafa'a. Rafa'a mengangkat, rafa'a lawan dari kata wada'a. Wada'a merendahkan. Rafa'a isim marfu'nya adalah, isim maf'ulnya adalah marfu'. Adapun secara istilah, ma adhafahu sahabiyun aw tabi'iyun aw ghairuhuma ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin ittasala sanaduhu am la. Secara istilah hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apakah disandarkan oleh sahabat, ataukah disandarkannya oleh tabi'in, atau bahkan disandarkannya oleh ulama di bawahnya, baik itu berupa perkataan Nabi SAW ataukah berupa perbuatannya, atau berupa takrir takrir persetujuannya, atau berupa sifat sifat Nabi SAW. Sifatnya ini bisa sifatun khalqiyah atau sifatun khuluqiyah. Apakah sifat fisiknya Nabi SAW atau sifat akhlaknya Nabi SAW. Sama saja apakah ittasala sanaduhu am la, apakah sanadnya bersambung atau tidak, maka itu semua yang dikatakan marfu'. Marfu' itu tidak berhubungan dengan sahih tidaknya sanad, bersambung tidaknya sanad, tidak. Yang penting adalah ujung sanadnya Nabi SAW. Dalam hadis marfu' yang menjadi titik perhatian, ujung sanadnya adalah Nabi SAW. Ini hadis marfu'. Maka dalam hadis marfu' itu bisa saja hadisnya muttasil, muttasil sanaduhu. Bisa saja hadisnya mursal, mursal dari tabi'in langsung ke Nabi. Bisa saja sanadnya munqati', bisa saja sanadnya mu'allaq. Selama itu ujung sanadnya adalah Nabi SAW, maka itu sah-sah saja dikatakan sebagai hadis marfu'. Yang tidak termasuk adalah mauquf dan maqtu'. Kalau mauquf itu ujung sanadnya kepada sahabat, sedangkan maqtu' nanti ada itu kepada tabi'in. Maka ini adalah hadis marfu'. Contohnya apa? Contohnya hadis marfu' dari sabda Nabi sudah kita bahas di contoh hadis sahih. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaqtasil. Itu dari marfu' qauli. Bahkan kebanyakan hadis itu marfu' qaul. Marfu' dari perkataan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kebanyakan marfu' adalah marfu' dari sisi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh marfu' yang min babil fi'il, dari bab perbuatan Nabi SAW,
Contohnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar menghikayatkan bagaimana fi'lun Nabi SAW. Ya. Bagaimana perbuatan Nabi SAW kalau sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, Nabi SAW kalau sholat sunnah di atas kendaraan maka sholat menghadap kemana saja. Ya, kemana saja kendaraannya menghadap. Ya, maka ini marfu'ul fi'il. Ya. Marfu' dari fi'il Nabi SAW dan ini dengan sanad yang sahih. Kalau ini dengan sanad yang sahih. Ya, dan sanad yang bersambung. Ya, maka ini marfu' dalam bab al-fi'il. Bisa juga hadis marfu' dalam bab takrir, ya. Dalam bab takrir, persetujuan, ya. Contohnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Dari jalan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, dari Ismail bin Ibrahim, dari Hajjaj bin Shawwaf, dari Yahya bin Abi Katsir, an Hilal bin Abi Maimunah, an Atha bin Yasar, an Muawiyah bin Al-Hakam. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang masyhur tentang budak wanita. Di mana Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, beliau sempat, ya, budaknya itu dia menjaga gembala, kemudian kambingnya ada yang hilang satu. Maka Muawiyah tidak sabar dan menampar budaknya. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah dan merasa bersalah. Ya Rasulullah, apakah afala u'tiquha? Apakah aku bebaskan saja budak wanita itu karena sudah terlanjur ditampar, ya. Dan beliau merasa tidak enak. Kata Nabi SAW, i'tini biha, ya, bawa dulu budaknya. Fa'ataituhu biha. Lalu Muawiyah membawa budaknya itu kepada Nabi SAW. Faqala laha aina Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepada budak ini, aina Allah, di mana Allah? Ya, ini thabit dalam Sahih Muslim. Ya, Nabi SAW bertanya aina, ya. Maka, ya, akidah sebagian kaum muslimin yang mengatakan tidak boleh ditanyakan kepada Allah aina Allah, ya, orang yang mengatakan seperti itu, ya, memprotes Nabi SAW. Ya, dia sepatutnya berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi SAW bertanya seperti ini, ya, aina Allah? Qalat fis sama. Maka dijawab oleh budak itu fis sama, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa budaknya itu bisu, ya. Fa asyarat, maka budaknya hanya bisa mengisyarat. Maka ikhtilaf seperti itu dalam riwayat itu ikhtilafun la yadur. Ya, itu perbedaan yang tidak mudarat dalam keabsahan hadis. Kenapa? Karena inti ceritanya sama. Inti ceritanya sama. Nabi SAW bertanya, budaknya menjawab. Apakah dia menjawabnya secara isyarat atau hikayat si rawi seorang budak itu menjawab? Sama saja sebenarnya. Ya, maka ikhtilaf riwayat, apakah keterangan budaknya bisa menjawab fis sama atau dia ternyata budaknya bisu lalu isyarat, itu tidaklah bermasalah tentang keabsahan hadis ini. Ya. Qala man ana. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, man ana? Siapa saya? Qala anta Rasulullah. Dijawab, engkau adalah Rasulullah. Ya. Jawaban budak seperti itu. Fis sama anta Rasulullah. Nabi SAW tidak memprotes budak ini. Ya. Nabi SAW tidak memprotes sama sekali budak ini. Hadza takrirun minan Nabi. Maka ini takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Kenapa? Kalaulah budak ini mengucapkan kemungkaran dalam bab akidah, harusnya disalahkan. Tidak akan Nabi SAW. An-Nabi SAW la yaskutu ala munkarin. Nabi SAW tidak diam, ya, atas kemungkaran. Maka ini menunjukkan takrir Nabi SAW ala qaulil jariyah. Persetujuan Nabi SAW terhadap, ya, jawaban si budak wanita. Oleh karena itu beliau tutup hadisnya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan budak ini karena dia budak yang beriman. Jawaban si budak menunjukkan budak beriman. Maka menunjukkan Nabi SAW setuju dengan jawaban si budak wanita, dan itu menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ini contoh, ya, marfu' dalam bab takrir, ya, persetujuan Nabi SAW.
Ya, wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Ya, ini di antara contoh-contoh yang marfu' ya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Sedangkan yang dinisbatkan li tabi'in ya. Tabi'i aslinya itu tabi'iyun ya. Hanya saja di sini ya-nya dihapus. Kenapa? Karena memang darurah syariah taktiatnya itu tidak memperbolehkan adanya ya di situ, sehingga ya-nya dihapus ya, dikatakan dengan wa ma li tabi'in saja. Ya, padahal nisbat yang betul dari tabi'in itu adalah tabi'iyun. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Sedangkan yang dinisbatkan kepada tabi'in itu adalah hadis maqtu'. Ya, hadis maqtu'. Maqtu' isim maf'ul dari qata'a. Qata'a memotong, ya. Qata'a maknanya adalah memotong. Ya. Tabi'in ya. Kalau sahabi man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi SAW ya beriman dan meninggal di atas keimanan, itu sahabat. Tabi'in man laqiya sahabiyan kadzalika. Ya, tabi'in itu seperti itu. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dan mati di atas keimanan tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Itu tabi'in. Ya, itu adalah tabi'iyun. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Yang ya dinisbatkan kepada tabi'in, apakah dia perkataannya ya ataukah perbuatannya ya ataukah takrirnya ya atau sifatnya, maka itu adalah maqtu'. Ya, maka itu adalah maqtu'. Contohnya apa? Contohnya ya riwayat maqtu' yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, Imam Muslim dalam sahihnya beliau mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Ya, qala akhbarana Abdullah ibnu Yahya ibnu Abi Katsir. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Imam Muslim banyak sekali meriwayatkan dari Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Abdullah ibnu Yahya ibnu Abi Katsir qala sami'tu abi. Ya. Sami'tu abi berarti qailnya adalah Yahya bin Abi Katsir. Ya, Yahya bin Abi Katsir. Ya. Yahya bin Abi Katsir ya termasuk ya tabi'in ya shagir ya. Kalau tidak salah dia tabi'in yang shagir. Yahya bin Abi Katsir yaqul la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan bisa dicapai dengan jasad yang ya berleha-leha. Ya, ilmu itu tidak akan bisa dicapai dengan jasad yang berleha-leha. Ya, maka ini adalah hadis maqtu'. Ya, atau riwayat yang maqtu'. Ya, kenapa? Karena Yahya bin Abi Katsir bukan nabi, bukan pula sahabat, ya. Bukan nabi, bukan pula sahabat. Ya. Dan ini ya sangat jarang sekali Imam Muslim membawakan seperti ini. Kebiasaan Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat yang marfu' saja. Ya, akan tetapi beliau di tengah-tengah riwayatnya membawakan riwayat Yahya bin Abi Katsir ini. Ya, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa dicapai dengan jasad yang berleha-leha. Ya. Kalau riwayat maqtu' itu biasanya juga banyak di kitab-kitab musannaf ya. Kitab musannaf seperti musannaf Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan juga musannaf Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Kenapa? Karena kitab musannaf itu memang kitab yang mengumpulkan sabda Nabi SAW, ya, pendapat sahabat dan juga pendapat tabi'in. Ya, maka di kitab musannaf itu juga banyak riwayat-riwayat maqtu', ya, yang dinisbatkan kepada tabi'in, apakah qaulnya atau perbuatan mereka. Ya. Ya, ini yang dinisbatkan kepada tabi'in. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabi, maka insyaallah itu kita akan akhirkan ketika sampai kepada baitnya. Ya, kepada baitnya wa ma adaftahu ilal ashabi min
qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Itu insyaallah nanti kita akan bahas ya pada baitnya ya ketika kita sudah sampai. Wallahu alam, ya kita cukupkan ya bahasan kita pada kali hari ini. Ya semoga bisa bermanfaat ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Ya kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.